saya Nindi Elsa, NIM I11483 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah mengenai malaria. Malaria termasuk penyakit yang ikut bertanggung jawab terhadap tingginya angka kematian di banyak negara dunia. Setiap tahun, malaria menjadi penyakit di lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia dan menyebabkan 600 kematian. Seperti kebanyakan penyakit tropis lainnya, malaria merupakan penyebab utama kematian di negara berkembang. Penyebaran malaria juga cukup luas di banyak negara termasuk di Indonesia. Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu bayi, anak balita, dan ibu hamil. Selain itu, malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Penyakit malaria adalah salah satu dari jenis penyakit menular dan disebabkan oleh parasit Plasmodium yang termasuk golongan protozoa melalui perantaraan tusukan nyamuk Anopheles. Data Riskesdas 2010 yang mendapatkan 86,4% penyebab malaria adalah Plasmodium falciparum. Sebagian besar nyamuk Anopheles akan menggigit pada waktu senja atau malam hari. Pada beberapa jentik nyamuk, puncak gigitannya adalah tengah malam sampai fajar. Gejala malaria terdiri dari beberapa serangan demam dengan interval tertentu, diselingi oleh suatu periode yang penderitanya bebas sama sekali dari demam. Sebelum timbulnya demam, biasanya penderita merasa lemah, mengeluh sakit kepala, kehilangan nafsu makan, merasa mual di hulu hati atau muntah. Semua gejala ini disebut gejala prodromal. 10 perilaku ideal yang berkaitan dengan pencegahan malaria adalah: pertama, malam hari berada di dalam rumah, dan bila keluar rumah selalu memakai obat anti nyamuk oles atau ripelan, atau mengenakan pakaian yang tertutup. Kedua, menggunakan obat anti nyamuk atau kelambu waktu tidur malam hari. Ketiga, tidak menggantungkan pakaian bekas di dalam kamar atau rumah. Keempat, mengupayakan keadaan dalam rumah tidak gelap dan lembab dengan memasang genting kaca dan membuka jendela pada siang hari. Kelima, memasang kawat kasa di semua lubang atau ventilasi dan jendela untuk mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah. 6. Membuang air limbah di saluran air limbah agar tidak menyebabkan genangan air yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Ketujuh, melestarikan hutan bakau di rawa-rawa sepanjang pantai. Kedelapan, menjauhkan kandang ternak dari rumah atau tempat tinggal. Kesembilan, membunuh jentik nyamuk dengan menebarkan ikan pemakan jentik seperti kepala timah, gupi, dan mujair pada mata air, saluran irigasi, sawah, anak sungai yang dangkal, dan rawa-rawa pantai. Kesepuluh, merawat tambak-tambak ikan dan membersihkan lumut yang ada di permukaan secara teratur. 3 perilaku ideal yang berkaitan dengan pengobatan malaria antara lain: 1. Segera ke tempat pelayanan kesehatan bila demam. Kedua, bersedia diperiksa sediaan darah. Ketiga, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Meskipun prevalensi penyakit malaria di dunia maupun di Indonesia menurun, namun angka mortalitas dan morbiditas cukup tinggi, khususnya pada daerah endemis seperti daerah tropis dan subtropis. Penyakit malaria adalah salah satu penyakit emerging, yakni penyakit yang menular kembali secara massal, sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pada dasarnya, jika kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga alam sekitar, maka itu sudah menjadi lebih dari cukup untuk menghindarkan diri dari malaria. Namun, apabila menemukan gejala-gejala awal malaria, segeralah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan dan pengobatan lanjutan. Demikianlah orasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.